Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan membaca Kitabus Siyam dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada bab fi mufsidatis shaum, pembatal-pembatal puasa. Kemarin sudah kita baca dua pembatal. Yang pertama al-jima', yang kedua inzalul mani, keluar sperma dengan sengaja. Yang nomor 3 sekarang ya. Ats-tsalitsatu al-aklu aw asy-syurbu muta'ammidan liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Al-ayatu 187 min suratul Baqarah. Makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Ini dzakiron li shaumi, sadar kalau dia sedang puasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 187. Silakan kalian makan dan minum sampai terbedakan oleh kalian benang putih dari benang hitam, yaitu subuh, fajar. Kemudian sempurnakan puasa hingga malam, yakni maghrib. Amaman akala wa syariba nasyan fa inna dzalika la yu'athiru ala siyamihi. Adapun orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa kalau dirinya sedang puasa, maka hal itu tidak merusak puasanya, tidak membatalkan puasanya. Wa fil hadits manasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa sementara dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia makan dan minum. Wa mimma yuftirus shaim, di antara yang membatalkan puasa, isalul ma'i wa nahwihi ilal jawfi an tariqil unuf wa huwa ma yusamma bis-sa'ud. Ya. Meneteskan air atau yang semisalnya ke tenggorokan melalui jalur pernapasan, melalui jalur hidung. Ini dalam bahasa Arab disebut sa'ud. Kalau lewat mulut masuk ke tenggorokan itu namanya syurb, bahasa Arabnya minum. Nah, kalau ya lewat hidung namanya sa'ud. Ini membatalkan puasa. Wa akhdhul mughadhi an tariqil warid. Demikian pula yang membatalkan puasa itu adalah infus, ya, memasukkan asupan makanan melalui jalur
ya jalan darah. Wa haqnud dam fis shaim, demikian juga yang membatalkan puasa itu ya transfusi darah. Transfusi darah. Kullu dzalika yufsidu saumahu, semua itu membatalkan puasa. Ya. Li'annahu taghdhiyatun lahu, karena itu asupan. Ya, asupan buat dia. Ya. Transfusi darah ataupun infus. Ya. Wa min dzalika aidan haqnus shaim bil ibr al mughadhiyah. Ya, termasuk sama ini, menyuntikkan ya suplemen. Menyuntikkan suplemen. Orang yang berpuasa suntik suplemen. Ya. Itu juga membatalkan puasa. Li'annaha taqumu maqamat ta'am wa dzalika yufsidu syam, karena kedudukan suplemen itu sama dengan makanan, dan itu membatalkan puasa, bahkan lebih ya khasiatnya lebih dari sekedar makanan. Kalau makanan itu cuma bertahan berapa jam ya kan, kalau suplemen kan bisa milih mau suplemen yang sehari semalam apa suplemen yang 1 hari. Itu membatalkan puasa. Amal ibr ghairil mughadhiyah, adapun suntikan yang bukan suntikan suplemen, ya vaksin misalkan ya kan, vaksinasi atau suntik obat ya, injeksi ya injeksi. Fayam bagi lisaim aidan an yatajannabaha, maka hendaknya orang berpuasa itu meninggalkannya, jangan melakukan itu. Muhafadzatan ala siyamihi, dalam rangka menjaga puasanya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan perbuatan yang membuatmu ragu, beralihlah kepada perbuatan yang membuatmu tidak ragu. Wa yu'akhiruha ilal lail, dia bisa menundanya nanti malam ya. Meskipun ya ada sebagian ulama kontemporer yang berpendapat tidak masalah vaksin bagi orang yang berpuasa disuntik vaksin, tapi demi kehati-hatian kata Syekh ya diundur sampai nanti malam. Arabi'atu, yang keempat, termasuknya suntik insulin ya kan. Suntik insulin bukan suplemen, bukan asupan ya kan. Insulin bagi orang yang diabetes kan, dia bukan asupan, bukan juga suplemen ya, seperti obat. Ikhrajud dam minal badan bihijamatin aw fasdin aw sahbi dammin liyatabarra bihi li is'afi maridin fayuftiru bidzalika kullih, mengeluarkan darah dari badan
lewat proses hijamah, bekam atau fasdu. Fasdu itu ya pembuluh darah besar, ya kan? Atau sahbudam, donor darah, pengambilan darah untuk liyatabarra' bihi, untuk didonorkan li'is'afi marid, untuk menolong orang yang sakit, yakni donor darah. Ya, Syekh Saleh hafizahullah, beliau memilih ya donor darah fasdu itu membatalkan yuftiru bidzalika kulli, ya, membatalkan puasa. Ya. Ama ikhraju damin qalilin kalladzi istakhraju litahlil, adapun mengeluarkan sedikit darah dari badan seperti untuk sampel, ya, untuk lab, ya, fahadza la yu'athir 'ala shiyam, maka ini tidak membatalkan puasanya. Wa kadza khurujud dam bi ghairi tiyarih, demikian juga darah keluar ya dengan sendirinya, darah keluar dengan sendirinya, bukan disengaja oleh dia. Biru'af, seperti apa? Mimisan, aujurh, luka, ya, au khal'i sin, atau giginya tanggal dan keluar darah. Fahadza la yu'athiru 'ala shiyam, maka ini tidak membatalkan puasa. Al-khamisatu wa minal mufattirati at-taqayyu'u wa huwa istikhraju ma fil ma'dah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam muta'ammidan. Termasuk pembatal puasa at-taqayyu', ya, sengaja muntah. Istikhraj, memuntahkan ma fil ma'dah, isi lambungnya, min ta'amin aw syarabin, baik berupa makan atau minuman, ya, air dikeluarkan dari lambungnya, antarikil fam, dikeluarkan dari mulutnya, keluarkan lewat mulutnya, muta'amidan, dengan sengaja, yakni muntah dengan sengaja. Fahadza yuftiru bihi shaim, maka ini membatalkan puasa, batalkan orang yang berpuasa. Ama idza ghalabahul kai' wa kharaja bidun ikhtiyari, sedangkan kalau ya muntah dengan sendirinya, ya, tanpa dia sengaja, di luar kendali dia muntah, mabuk kendaraan, ya kan, muntahnya di luar kendali dia, ya. Fala yu'athiru 'ala siyamihi, maka enggak membatalkan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, man dara'ahu qai' falaisa alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah maka tidak wajib qadha puasa, dan barang siapa yang sengaja muntah falyaqdi, maka dia harus mengqadha puasanya, batal puasanya. Wa makna dhara'ahul qai', arti daripada dia dikalahkan oleh muntahnya, ay kharaja bidun ikhtiyari, keluar dengan sendirinya, di luar kendali dia, maka tidak batal puasanya. Wa makna qaulihi istaqa'a ay ta'ammadal qai', wa man istaqa'a falyaqdi, siapa yang sengaja muntah maka dia harus mengqadha puasanya.
Ya orang sengaja muntah itu bisa untuk pengobatan, ya kan? Dia sengaja harus memuntahkan isi lambungnya, ya. Wa yanbaghi an yatajannaba as-sha'imu al-iktihala wa mudawat al-'ainain biqatratin aw bighairiha waqta siyam muhafazatan ala siyamihi. Dan hendaknya orang yang berpuasa itu meninggalkan celak mata. Ini tidak menggunakan celak mata atau mengobati kedua matanya biqatratin dengan obat tetes, au bighairiha atau dengan obat yang lain, salep. Ya, orang yang berpuasa hendaknya jangan pakai celak, jangan pakai obat tetes mata atau salep mata. Waqta siyamihi, ya, selama dia berpuasa dari subuh sampai maghrib itu, ya, muhafazatan ala siyamih, untuk menjaga puasanya supaya enggak batal. Itu bukan pembatal, tapi apa? Dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Wala yubalighu fil madmadati wal istinsyaqi li'annahu rubbama dhahaba al-ma'u ila jawfihi. Dan jangan ya, orang berpuasa itu tidak terlalu dalam ketika kumur-kumur ataupun menghirup air dengan hidungnya dalam wudu, karena bisa saja air itu masuk ke telan, ya, air itu masuk ke telan, ke tenggorokannya, kerongkongannya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan ya, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dengan hidungmu ketika wudu, kecuali kalau kamu puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiwak, adapun gosok gigi dengan kayu siwak, gosok gigi dengan kayu siwak. La yu'athiru 'ala siyam, tidak batalkan puasa. Bal huwa mustahabun, justru sedang puasa mustahabun wa muraghabun fihi lis-shaim wa ghairihi fi awalin nahar wa akhiri ala sahih. Justru ya, bergosok gigi dengan kayu siwak bagi orang yang berpuasa, ya, itu disunahkan, dianjurkan pagi ataupun siang ataupun sore, menurut pendapat yang benar, tidak dibedakan pagi ataupun sore, tidak dibedakan. Ya, ini pakai kayu siwak, ya. Kalau kita mau kiaskan, kita samakan, itu sama seperti apa? Seperti gosok gigi nggak pakai odol, nggak pakai pasta gigi, ya kan? Nah, siwakan kan seperti itu. Bagaimana kalau gosok gigi pakai pasta gigi? Dalam kitab-kitab fikih mazhab itu ada yang namanya pembahasan di pembatal-pembatal puasa, itu ada yang namanya ilq, madhu ilqin, mengunyah kemenyan Arab, ya, tahu apa namanya? Banyak dijual itu kalau di sana, ya. Warnanya ya kayak gondorukem itu warnanya, ya. Bentuknya kayak gula batu, ya, pecah kecil-kecil, dikunyah, dimut gitu, ya. Ilq namanya, getah itu, ya, kemenyan Arab. Nah, itu ada dua. Kemenyan Arab yang tidak larut, ketika dikunyah-kunyah itu enggak larut.
Ya. Yang satunya ketika dikunyah-kunyah itu larut. Nah, kalau yang dikunyah-kunyah nggak larut, nggak batalkan puasa. Tapi kalau dikunyah-kunyah dia larut dengan ludah, maka membatalkan puasa. Dan kita pasti bisa yakin kalau orang gosok gigi pakai odol itu mesti larut, ya. Minnya mesti terasa di sini, ya kan? Minnya itu mesti terasa di tenggorokan, ya kan? Nah, maka batal. Hati-hati puasa gosok gigi pakai odol. Macun asnan. Wallahu a'lam. Walau tahra ila halqihi ghubarun au dzubabun lam yu'athir ala siyamihi. Kalau ada debu atau zubab atau serangga, hewan lalat, nyamuk, ya, rengit yang masuk ke tenggorokannya lewat mulutnya atau lewat hidungnya, lam yu'athir ala siyamihi, tidak membatalkan puasanya. Ya, ini kan bi ghairi ikhtiyari, itu kan masuk dengan sendirinya, ya, nggak kayak cicak, ya. Wa yajibu ala saim istinabu kadzib wa ghibah wa syatm. Orang puasa itu wajib menjauhi yang namanya bohong, ya, menggunjing orang lain, ataupun syatm, membuli, ya, menjelek-jelekkan orang lain, mengumpat orang lain. Wa insabahu ahad, kalau ada orang lain yang mengumpat dia yang sedang berpuasa, au syatamahu falyaqul inni shaim. Ada orang di depan dia mengumpat dia dan sebagainya, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Ya, cukup dijawab begitu. Fa inna ba'dhan nas qad yasulu alaihi tarku ta'am wasyarab. Ada orang itu ringan bagi dia kalau suruh puasa ninggalkan makan, ninggalkan minum. Walakin yasulu alaihi tarku ma'tadahu min al-aqwali wal af'ali radi'ah, tapi dia sulit, ya, ninggalkan kebiasaan buruknya, omongan ataupun, ya, perbuatan yang buruk, sulit dia. Ada orang yang begitu. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan ahwanus siyami tarku ta'ami wasyarab. Puasa, derajat puasa yang paling ringan itu ninggalkan makan, ninggalkan minum. Ya, itu derajat puasa yang paling ringan, ninggalkan makan, ninggalkan minum. Ya. Ini saumul ammah itu, ya, puasanya umumnya manusia, ninggalkan makan, ninggalkan minum, ninggalkan syahwat. Ya, kalau siamnya wali, puasanya wali, ya bukan hanya ninggalkan makan, minum, ninggalkan syahwat, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, iseng, bohong, ya, gibah, mencela, menjelek-jelekkan orang, itu ditinggalin semua, ya. Bahkan siamnya wali itu yang mubah-mubah aja ditinggal, apalagi yang makruh, yang mubah-mubah aja ditinggal, ya, nggak tidur, ya, puasanya wali itu. Fa'alal muslim an yattaqi Allah wa yakhafah wa yastash'ira 'azamata rabbih wa ittila'ahu 'alaihi fi kulli hinin wa 'ala kulli hal fayuhafidhu 'ala siyamihi minal mufsidati
wal munqisati liyakuna siyamuhu sahihan. Setiap muslim itu wajib bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, menghadirkan sikap muraqabah, senantiasa diawasi, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, sehingga dia bisa menjaga puasanya dari pembatal-pembatalnya ataupun dari hal-hal yang mengurangi pahalanya. Liyakuna siyamuhu sahihan, supaya puasanya itu sempurna, sah. Wa yanbaghi lis-shaim, dan hendaknya orang yang berpuasa itu an yastaghila bi dzikrillah wa tilawatil Quran wal iktsar minan nawafil. Hendaknya orang berpuasa itu memperbanyak zikir, perbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Faqad kana salaf idza shamu jalasu fil masjid wa qalu nahfadzu shaumana wa la naghtabu ahadan. Ya, para salaf dulu kalau mereka sedang berpuasa di bulan Ramadan, mereka banyak duduk di masjid. Ya, mereka mengatakan kita mau menjaga puasa kita, ya, supaya tidak mengucapkan omongan-omongan buruk, omongan-omongan kotor, ya, menggunjing, menggibah, mengumpat orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong ataupun berbuat berdasarkan kebohongan, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Yani dia pahalanya ya berkurang banyak. Wa dzalika li annahu la yatimmu at-taqarrub ila Allah bi tarki hadhihi syahwat al-mubah fi ghairi halati siyam illa ba'da taqarrubi ilaihi bi tarki ma haramallahu alaihi fi kulli halin min al-kadhib wa dzulmi wal udwan 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Yang namanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang dibolehkan, ya, di luar puasa, enggak akan tercapai dengan sempurna kecuali setelah dia taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan di setiap waktu, di setiap keadaan. Ya, berbohong, berdusta, zalim, menyakiti orang lain, ya, menyakiti kehormatannya, menyakiti hartanya, fisik orang lain, ya. Jadi untuk bisa mewujudkan kesempurnaan dalam bertaqarrub kepada Allah, ya, meninggalkan syahwat di luar puasa, syahwat-syahwat yang tidak diperbolehkan, itu adalah dia dengan berpuasa. Melatihnya dengan apa? Berpuasa. Syahwat yang dibolehkan di luar puasa, ketika berpuasa dilarang, itu nggak akan bisa terpenuhi dengan sempurna kecuali kalau dia meninggalkan yang haram-haram itu tadi. Ya, kan kalau di luar puasa syahwat itu boleh, ya, jima, bercumbu boleh, ya, di luar puasa. Ketika puasa tidak boleh, ya. Dan meninggalkan syahwat itu ketika puasa nggak akan bisa sempurna kecuali kalau dia, ya, meninggalkan hal-hal yang haram.
meninggalkan hal-hal yang haram, yang diharamkan dalam puasa ataupun di luar puasa. Jadi puasa itu melatih. Ruya an Abi Hurairah marfu'an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi, as-shaim fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'dhi. Orang berpuasa itu senantiasa dicatat pahala ibadah selama dia tidak menggunjing muslim yang lain, apalagi menyakiti muslim yang lain. Jadi orang yang berpuasa itu ya, selama perjalanan puasanya dicatat terus pahala ibadah. Kecuali kalau dia sudah menggunjing muslim yang lain, menyakiti muslim yang lain, berkurang pahala-pahalanya. Wa an Anas masama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Anas bahkan mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, belumlah berpuasa orang yang sepanjang harinya itu menggunjing orang lain. Orang kalau masih sregep, masih rajin menggunjing orang lain sampai pun dia sedang puasa, maka itu hakikatnya belum berpuasa. Fasaim yatruku asya kanat mubahah fi ghairi halatis syam. Orang puasa itu dia mampu meninggalkan hal-hal yang di luar puasa itu boleh, makan, minum, ya, jima, di luar puasa boleh. Dia tinggalkan itu ketika puasa. Famin babi aula an yatrukal asya allati la tahillu lahu fi jami'il ahwal. Maka semestinya lebih utama lagi dia itu meninggalkan semua hal yang tidak dihalalkan dalam semua keadaan, semua hal yang haram dalam semua keadaan, di luar puasa ataupun di dalam puasa. Liyakuna fi idadis shaimin haqqan, supaya dia itu ya senantiasa tercatat sebagai orang yang sempurna puasanya, sempurna puasanya. Ya meskipun nggak membatalkan, ya kan? Meskipun nggak membatalkan, tapi yang namanya bohong, dusta, gunjing orang, itu dosa besar, jadi mengurangi pahala puasanya. Ya. Babun fi bayani ahkamil qadha'il syam. Penjelasan hukum-hukum qadha puasa. Man aftara fi Ramadan bisababin mubahin kal a'dzari syar'iyyah allati tubihul fitra au bisababin muharram kaman abtala saumahu bijima'in ghairihi wajaba alaihi al-qadha. Siapa yang membatalkan puasa Ramadannya dengan hal-hal yang boleh seperti udzur, ya, membatalkan puasanya karena udzur yang membolehkan dia untuk batalkan puasa, sakit, safar, ya, datang haid di tengah hari Ramadan, au bisa haram, atau dia membatalkan puasanya dengan cara yang haram, yang tidak boleh, seperti yang sengaja batalkan puasanya di tengah hari Ramadan, sengaja batalkan, makan sengaja, minum sengaja, jima tengah hari Ramadan sengaja, maka wajib mengqadha puasanya tersebut. Liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar min suratul Baqarah al-ayatu 184. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib diqadha di hari-hari yang lain di luar Ramadan.
Wa yustahabbu lahul mubadaratu bil qadha li ibra'i dhimmatihi, dan sangat disunahkan, sangat dianjurkan orang yang punya tanggungan qadha itu bersegera mengqadha puasanya supaya li ibra'i dhimmah, supaya segera terbebas dari utang. Ya. Wa yustahabbu ayyakuna al-qadha mutatabi'an, sebagaimana dianjurkan juga, disunahkan juga dalam mengqadha itu kalau lebih dari 1 hari itu mengqadhanya berkesinambungan, berturut-turut. Li'anal qadha yahkil ada, karena qadha itu ya meniru ya ada itu ibadah yang ditunaikan pada waktunya, sedangkan qadha itu ibadah yang ditunaikan di luar waktunya. Ya. Tata caranya sama. Meskipun tidak harus, boleh dipisah-pisah, tapi dianjurkan. Wa illam yaqdi 'alal fawr wajib al-azmu alaih. Kalau belum mengqadhanya dengan segera, maka dia wajib punya azam, punya tekad untuk mengqadhanya. Wa yajuzu lahu ta'khir, boleh orang yang punya hutang qadha Ramadan itu menunda pelaksanaan qadhanya, li'anna waqtahu muwassa', karena waktu untuk mengqadha itu panjang, ya 1 tahun. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al azmi alaihi, setiap ibadah wajib yang waktunya rentangnya panjang maka boleh ditunda-tunda, tetapi harus disertai dengan azam, dengan tekad untuk melaksanakannya. Ya, bukan meremehkannya, bukan. Alah gampang, besok lagi gampang, besok lagi gampang, besok lagi enggak. Kama yajuzu tafriqatuhu bi an yasumahu mutafarriqan. Sebagaimana dibolehkan juga mengqadha itu dipisah-pisah. Ya. Enggak berturut-turut setiap hari. Ini kalau yang diqadha lebih dari 1 hari. Lakin idza lam yabqa min Sya'ban ila qadru ma alai, tapi kalau sudah di bulan Sya'ban dan tidak tersisa hari kecuali sebanyak hari yang harus diqadha, sudah di bulan Sya'ban, sudah di bulan Ruwah, ya, tidak tersisa hari kecuali sebanyak hari yang harus dia qadha, fa innahu yajibu tatabu ijma'an, maka ulama sepakat ini wajib mengqadhanya secara berturut-turut. Ya, utang puasanya 10 hari, ya, sudah tanggal 19 Sya'ban, ya udah wajib dia besok puasa 10 hari terakhir Sya'ban itu, ya, wajib qadha di 10 hari terakhir Sya'ban itu. Lidzikil waqt, karena waktunya sudah mepet. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadhanil akhar li ghairi udhrin. Haram, enggak boleh menunda pelaksanaan qadha sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya tanpa uzur, itu haram, enggak boleh. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya shaum fi Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban lima kani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku memiliki tanggungan puasa Ramadan dan aku tidak mampu untuk melaksanakan qadha kecuali pada bulan Sya'ban, ya, karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di bulan-bulan sebelum Sya'ban. Nah, ini fadallah hada, ini memberi pelajaran hadis ini ala anna waqtal qadha muwassa, bahwa
waktu mengqadha puasa Ramadan itu panjang. Ila an la yabqa min Sya'ban ila qadrul ayyamil lati alaihi, sampai bulan Sya'ban tersisa hari yang sama dengan hutang puasanya. Fayajibu alaihi siyamu qabla dukhuli Ramadanul jadid, maka dia wajib ketika itu ya mengqadha puasanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Fa in akharal qadha hatta ata alaihi Ramadanul jadid, ya. Lalu bagaimana kalau dia menunda qadhanya sampai ketemu Ramadan yang berikutnya? Fa innahu yasumu Ramadanul hadir, maka dia wajib puasa Ramadan. Enggak boleh masuk Ramadan berikutnya, aku tahun kemarin punya utang, ya diqadha pas bulan Ramadan. Enggak boleh. Ramadan ya hanya puasa Ramadan. Ya. Wa yaqdi ma'alaihi ba'dah, lalu dia mengqadhanya kapan? Setelah Ramadan nanti. Ya. Summa in kana ta'khiruhu li udhrin lam yatamakkan minhu min al-qadha'i fi tilka fatrah fa innahu laysa alaihi illa al-qadha'. Dan apabila dia menunda-nunda qadhanya itu karena uzur yang syar'i, ya, tidak memungkinkan baginya untuk qadha selama 1 tahun itu untuk membayar puasanya, maka kewajibannya hanya qadha. Ya, ini dia menunda qadhanya sampai ketemu Ramadan berikutnya karena punya uzur syar'i. Ya, maka kewajibannya setelah Ramadan nanti qadha, mengqadha puasa Ramadan tahun lalu. Ya. Wa in kana li ghairi udhrin, bagaimana kalau tanpa uzur? Dia ya menunda-nunda qadhanya itu sampai ketemu Ramadan berikutnya tanpa uzur. Ya, meremehkannya kan, berarti kan menggampangkannya tanpa uzur, malas-malasan. Wajib alaihi ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaumin nisfu sa' min qutil balad. Maka selain dia wajib qadha setelah Ramadan, dia juga wajib terkena kafarah, memberi makan ya dari bahan makanan negeri setempat kadarnya setengah sok itu kurang lebih 1/4 sampai 1,5 kilo, ya, antara 1/4 sampai 1,5 kilo, itu setengah sok per hari untuk orang miskin, ya. Jadi ya qadha ya kena kafarah, ya, fidyah, bayar ya, makan untuk orang miskin, ya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan yang berkaitan dengan bagaimana kalau orang yang punya tanggungan qadha itu mati sebelum sempat mengqadhanya, ya. Kita baca nanti pas kultum aja insyaallah. Sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.